Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita bernyanyi. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Saudara-saudari terkasih, selamat pagi, selamat berjumpa lagi dalam Sabda Siap Saji, Jumat 22 Oktober 2021. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa, sumber segala berkat dan rahmat, kami mohon Kau berkati hidup kami. Penuhilah kami dengan Roh-Mu, sehingga kami betul datang kepadamu sebagai orang yang jujur dan tulus. Berikanlah kepada kami semangat yang baru, taat kepada Roh Kudus, sehingga kami dapat memahami bahwa Engkau senantiasa beserta kami. Demi Kristus Putra-Mu dan pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama Roh-Mu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Lukas bab 12 ayat 54 sampai 59. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu ketika Yesus bersabda kepada orang banyak, "Apabila kalian melihat awan naik di sebelah barat, segera kalian berkata akan datang hujan. Dan hal itu memang terjadi. Dan apabila kalian melihat angin selatan bertiup, kalian berkata, hari akan panas terik. Dan hal itu memang terjadi. Hai orang-orang munafik, kalian tahu melihat gelagat bumi dan langit, tetapi mengapa tidak dapat menilai zaman ini? Dan mengapa engkau tidak memutuskan sendiri apa yang benar? Jika engkau dengan lawanmu pergi menghadap penguasa, berusahalah berdamai dengan dia selama di tengah jalan. Jangan sampai ia menyeret engkau kepada hakim, dan hakim menyerahkan engkau kepada pembantunya, dan pembantu itu melemparkan engkau ke dalam penjara. Aku berkata kepadamu, engkau takkan keluar dari sana sebelum melunasi hutangmu." Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Ilmu fisika dan juga ilmu feng shui sering kita pelajari. Kalau kita membuat rumah, alangkah baiknya kamar-kamar itu menghadap timur supaya matahari menyinari ruangan kita, agar ruangan itu mendapatkan sinar ultraviolet. Juga kalau musim tanam pada musim hujan, supaya kita tidak menyiramnya. Atau juga di laut, para nelayan tahu ilmu perbintangan, kapan mereka menangkap ikan, kapan ikan-ikan itu kawin, sehingga mereka bisa menangkap mereka. Artinya, saudaraku terkasih, banyak ilmu yang dapat kita pelajari. Bahkan manusia bisa terbang ke bulan. Begitu banyak ilmu pengetahuan yang dibuka. Dulu orang hanya berjalan kaki, sekarang bisa terbang, besi yang terbang. Atau juga berlayar dengan besi yang berat, tapi bisa mengapung di lautan. Kendaraan juga sekarang kita duduk saja. Dulu mungkin ada waktunya mengayuh sepeda, goes. Kalau sekarang ini goes ini untuk olahraga. Dulu telepon mesti diputar angkanya. Sekarang tinggal dengan jari-jari diam-diam sudah terjadi. Banyak pertumbuhan dan perkembangan secara teknologi. Seperti misalnya kita bisa membahas bagaimana sebuah gadget bisa menghapus pertelevisian.
bisa menghapus, artinya mengurangi pos, bisa mengurangi pemberitaan dalam bentuk koran dan majalah. Sekarang begitu saja dengan ponsel yang kecil itu kita bisa membuat banyak hal. Bahkan kita tidak perlu lagi sekarang kalau malas pergi ke mall, apalagi pada masa COVID ini, tinggal Shopee, COD. Duduk di kamar didatangkan, dihantar oleh Gojek atau GoGrab. Atau yang lain-lain, begitu banyak pertumbuhan dan perkembangan. Bahkan juga robot-robot sudah dibuat sedemikian rupa sehingga ada sebagian pekerjaan yang akan ditutup dan digantikan oleh robot, seperti misalnya di pabrik-pabrik yang besar. Robot yang bekerja, tidak akan ada kesalahan. Semuanya tepat pada sasaran. Mobil-mobil pun saat ini sudah mulai beralih ke mobil listrik. Nah, itu tanda-tanda ya kita ngerti. Fenomena-fenomena. Demikian pula dengan COVID, orang sudah divaksin. Sehingga paling kurang sekarang orang mulai berbaur kembali walaupun dalam protokol kesehatan. Nah, saudara, ini berkaitan dengan pertumbuhan dan perkembangan dunia teknologi di mana kita hadir dalam dunia kita. Pada zaman Yesus juga teknologi sudah mulai terbuka. Walaupun mereka masih naik kuda dan sebagainya, tetapi sudah ada pertumbuhan. Apa yang ditekankan Yesus? Gejala-gejala alam dan gejala-gejala kehidupan bisa kita tangkap. Tetapi mengapa tidak bisa menangkap nilai-nilai iman? Di mana Yesus hadir dianggap tidak ada. Padahalnya justru kehadiran Yesus itu harus membawa dampak yang positif dalam kehidupan kita. Disinilah Yesus memberikan tekanan. Kalian dapat menilai zaman, tapi engkau tidak dapat memutuskan sendiri apa yang benar. Karena jalan kebenaran dan hidup itulah yang perlu diperhatikan. Juga di dalam pertentangan, perlu mencari solusi yang paling baik. Jangan sampai ribut, apalagi saling membunuh. Tidak ada artinya semuanya itu. Maka lalu kita harus mencari solusi. Duduk bersama-sama mendiskusikan yang paling baik. Mencari win-win solution dalam hidup. Tapi kalau dalam hal iman, jangan kita kira bahwa Tuhan tidak ada. Tuhan itu ada. Maka kalau kita perhatikan COVID-19, itu merupakan tanda-tanda kehadiran Tuhan agar manusia merefleksikan diri. Dengan demikian, setelah kita merefleksikan diri, kita juga sadar misalnya akan masalah iklim, masalah ekonomi, banyak hal yang kita bisa renungkan. Karena tugas kita adalah apa? Mempersiapkan diri dengan sungguh baik apa-apa yang akan kita hadapi ke depan. Terutama suara hati kita. Nilai-nilai moral yang ditanamkan Tuhan bagi kehidupan kita. Tahu baik dan buruk, benar dan salah. Lalu kita berpihak kemana? Apakah kita berpihak kepada keserakahan, iri hati dan dengki, tamak? Atau kita datang dengan segala kerendahan hati, dengan kesabaran, dengan berkata cukup dan bersyukur kepada Tuhan untuk kasih karunia yang Tuhan berikan kepada kita dalam hidup ini. Sehingga pertentangan, pemusuhan, perlawanan dapat dihindarkan dengan sungguh baik. Mari saudara, kita senantiasa bersyukur kepada Tuhan untuk kasih karunia-Nya. Karena Tuhan sudah memberikan kepada kita fenomena-fenomena dalam hidup kita dan juga iman kita. Selamat bergabung dengan Yesus, merenungkannya sebagaimana para rasul yang mendengarkan kata-kata, ikutilah aku, engkau menjadikan penjala manusia. Semoga Tuhan berkenan. Selamat pagi, selamat berjuang.